Jumpa lagi dengan saya Abdul Aziz. Wah, luar biasa. Hari ini spesial banget buat teman-teman semua. Karena apa? Hari ini saya ingin menginformasikan atau sharing kepada teman-teman tentang licensing software. Karena banyak banget nih ya permintaan atau request kepada teman-teman semua. Bang Aziz, saya dong sharing tentang license software lah ya. Karena software-software kan sekarang banyak lah, kira-kira license-nya seperti apa. Dan juga pastinya saya tidak sendiri nih, saya sudah ditemani oleh teman saya, yaitu ada Pak Randi. Pak Randi adalah selaku dari tim Asrindo Star Vision. Halo Pak Randi. Halo Pak Aziz, apa kabar Pak Aziz? Luar biasa, baik pastinya. Gimana Pak Randi kabarnya? Sehat. Wah, ya kelihatan nih ya, wajahnya cerah nih ya. Berseri-seri ya Pak Aziz. Berseri-seri. Ya. Oke Pak Randi, Ya. ini banyak banget lah ya pertanyaan atau request kepada teman-teman semua nih Pak Randi tentang sharing atau berbicara kita membahas kupas tuntas ya, tentang license software. Ya, berbicara license software terutama biasanya yang Asrindo Star Vision jual Pak Randi ya. Pastinya ya Microsoft license. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih Pak Randi, kira-kira yang dimaksud dengan Microsoft license itu apa sih Pak Randi? Karena biasanya kalau saya beli kan biasanya sekedar license aja gitu. Mungkin ada arti khusus tentang Microsoft license supaya teman-teman semua sini bisa sedikit tahu nih Pak Randi. Boleh, license atau lisensi sebenarnya ini nggak terbatas di produk Microsoft aja Pak Aziz. Jadi memang ini lisensi ini kan hampir ke semua produk, dalam arti semua brand itu yang notabene itu aplikasi, software itu semuanya menggunakan atau memakai namanya lisensi Pak Aziz. Benar Pak Randi. Ya, jadi lisensi itu apa sih? Lisensi itu adalah hak izin pakai. Izin pakai dari produk atau software atau perangkat lunak itu sendiri, baik itu dalam penggunaannya, baik itu dalam instalasinya, baik itu misalnya menampilkan yang sesuai dari aplikasinya, aturan pakainya, dan juga menjalankan atau menggunakan aplikasinya itu semuanya dengan si lisensi ini atau hak izin pakai. Hak izin pakai terutama memang yang teman-teman info ya atau beli di Asrindo Star Vision para dia pastinya untuk Microsoft maupun untuk Windows pastinya ya. Microsoft Office atau Windows. Betul, karena berbicara license ini penting banget nih ya, karena ini tadi Pak Randi sudah info untuk izin ya penggunanya gitu kan. Terutama untuk di perangkat-perangkat device atau perangkat-perangkat lunak ya Pak Randi ya. Iya, ini lebih ke arah perangkat lunak Pak Aziz atau software. Lebih ke arah software lah ya. Oke Pak Randi, ini berbicara tadi udah beberapa itu sedikit tentang license software lah ya gitu. Nah, kira-kira dari si license software ini ada tipenya atau ada SKU-nya kah atau ada berbagian model-modelnya Pak Randi? Tentunya ada, cuma itu kan sebelum jauh ke sana kita bicara ke versi atau tipe Pak Aziz. Ya, tipenya itu jadi ada dua. Ada dua ya? Jadi kita sebutnya tipe perpetual atau itu permanen mungkin bahasa sekarang. Permanen. Belinya di awal pembelian satu kali dipakai untuk jangka panjang. Itu satu lagi apa tuh? Yang satu lagi non perpetual atau langganan atau sewa. Nah, ini karena sesuai namanya sewa langganan, berarti kita ada masa pakainya Pak Aziz. Ada masa berlakunya. Jadi misalnya contoh kalau Microsoft sendiri ada 1 bulan, ada 1 tahun atau per tahun. Kurang lebih begitu Pak Aziz. Intinya sesuai dengan kebutuhan ya Pak Randi. Benar ya Pak Randi ya gitu kan. Jadi kalau kayak teman-teman semua butuhnya yang nggak mau pusing, nggak mau ribet, jadi sekali beli sekali install selamanya atau permanen, itu bisa pakai tadi yang namanya perpetual. Atau mungkin buat teman-teman nih yang saya lagi butuh yang cuma buat kuliah gitu kan, cuma mungkin 3 bulan buat bikin skripsi biasanya, atau mungkin buat dokumen-dokumen aja yang butuh cuma tadi Pak Randi bilang ada yang 1 bulan, 1 tahun lah ya paling lama ya. Itu bisa pakai yang berlangganan seperti itu. Berlangganan atau sewa, benar. Berlangganan atau sewa gitu kan. Jadi memang jadi bagi dua ya teman-teman. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua ya. Kalau untuk berbicara harga pastinya ya relatif Pak Randi lah ya gitu kan. Antara yang berlangganan maupun yang perpetual ya kan. Namanya sesuai kebutuhan gitu kan. Pak Randi. Sharing dong Pak Randi, karena banyak mungkin saya pernah lihat juga kalau untuk yang software license-nya yang harganya sangat miring gitu. Itu kira-kira bagaimana Pak Randi ya gitu kan? Atau sangat jatuh seperti itu Pak Randi? Baik, yang harga miring ataupun harga tadi Pak Aziz bilang jatuh ya. Jatuh. Di penjualan online. Baik, kalau untuk secara langsung saya nggak ada kapasitas Pak Aziz untuk menjelaskan di sana. Cuma memang yang pasti yang bisa dipastikan adalah kami Asrindo Star Vision itu
akan memberikan yang terbaik dalam arti kami mendistribusikan. Kami mendistribusikan produk-produk atau lisensi yang memang itu original dan asli. Kenapa? Karena kami selain original dan asli itu kami adalah gold partner yang pertama dan Microsoft, dari Microsoft. Kami juga perizinannya semuanya kami cukupi, kami lengkapi, dokumen-dokumen semua yang dibutuhkan kami lengkapi, sehingga kami bisa menjamin kalau seluruh produk atau lisensi atau barang yang kami jual adalah asli atau original. Wow, luar biasa. Jadi buat teman-teman semua, kalau mau beli license aja yang asli, pastinya teman-teman bisa menghubungi Asrindo Star Vision ya. Karena memang kalau Asrindo Star Vision ini bisa dilihat udah cukup lumayan lama ya. Kalau saya lihat artikel itu adalah salah satu Gold Microsoft Partner Indonesia ya. Luar biasa untuk penjualan software license yang resmi ya. Oke, berbicara license software resmi Pak Randi. Karena mungkin tadi kan ada yang berlangganan, juga ada juga yang virtual gitu kan. Terus juga saya dengar info atau mungkin saya waktu itu sempat mau mencari software juga. Ternyata ada beberapa pilihan Pak Randi ya. Ada yang namanya OEM, ada FPP. Saya sempat bingung tuh Pak Randi. Bedanya apa ya seperti itu? Mungkin teman-teman juga di sini banyak yang bertanya ya. Ini OEM atau FPP? Dikira gimana Pak Randi? Yang bisa membedakannya seperti apa? Oh baik, jadi untuk lisensi ini sendiri Microsoft itu ada beberapa jenis Pak Jis. Jadi kalau tadi Pak Jis benar bilang itu adalah OEM, ada FPP. Nah itu saya mau jelaskan lebih dulu. Kalau OEM itu apa sih? OEM itu Original Equipment Manufacturer. Jadi memang ini biasanya kalau Pak Jis beli PC komputer atau laptop, Pak Haji sudah terima PC atau laptop itu sudah bisa digunakan. Benar. Karena dia sudah ada OS-nya apa dibilangnya seperti operating sistemnya, Windows-nya sudah ada, itu kita sebutnya pre-install. Nah, itulah yang disebut OEM Pak Haji. Tapi nggak sampai di situ. Jadi OEM itu ada lagi yang memang dibeli secara terpisah Pak Haji. Jadi ketika Pak Haji beli PC komputer atau laptop, tapi ternyata, waduh, kok nggak ada nih, saya nggak bisa pakai, kosong gitu kan. Sinyalain cuma ada logo BIOS atau logo brand DOS ya. Betul. Nah, itu bisa dibeli terpisah, itu juga disebutnya OEM ada. Biasanya cirinya apa? Ciri fisiknya adalah berupa amplop, tipis, dengan ada segelnya warna merah, Pak Jis. Nah, itu ada nama importir, dan ada juga lain sebagainya yang memang ditampilkan di situ. Itu juga OEM. Itu sama OEM ya? Ya, karena memang kalau sempat saya lihat itu, bahkan teman saya sempat beli gitu kan. Oh ini OEM kayak bentuknya amplop ya, kayak dokumen kecil ya kurang lebih ya. Nah itu kalau kita buka isinya ada apa tuh Pak Randi? Karena kalau kita bisa, aku beli laptop nih belum lama gitu, itu kan tadi Pak Randi bilang itu udah pre-install ya, udah ada OS-nya ya. Windows-nya kurang lebih terakhir Windows 11 ya, Home. Itu saya tidak dapat apa-apa tuh Pak Randi. Jadi cuma dapat ya laptop only. Jadi Pak Randi bilang kan kalau yang OEM satunya lagi dapat apa dokumennya ya. Dapat itu fisiknya apa aja? Dapat fisiknya. Ya, jadi kalau yang pre-install benar memang tidak dapat fisik, dalam arti karena itu pre-install sudah dilakukan instalasi dan sebagainya oleh vendor atau oleh brand dari tersebut, brandnya, dari perangkat komputernya atau pabrikannya. Nah kalau yang dibeli terpisah ini Bapak akan dapat itu tadi berupa amplop tadi. Isinya apa tuh Pak Randi? Isinya itu ada media installer berupa kepingan DVD. Oh dapat. Dapat media installernya, dan juga nanti Pak Ajis dapat lisensinya Pak Ajis yang 25 digit. Product key. Product lisensinya key atau tokennya lah ya gitu ya. Itu nanti berupa stiker biasanya Pak Ajis, stiker hologram. Dapat lah ya. Jadi di dalam itu tadi Pak Randi udah info ada DVD-nya ya teman-teman ya, media installernya, terus ada license atau mungkin product key-nya teman-teman. Nah itu itu ya gitu ya. Terus ada lagi Pak Randi yang apa tuh FPP ya, FPP. Itu apa lagi Pak Randi? Banyak ternyata ya gitu. Sementara ini ya banyak Pak Jis. Jadi kalau kita yang lebih sering aja jadi itu ada FPP, full package product itu ini sedikit berbeda dengan yang OEM tadi Pak Jis. Bedanya apa? Ya, bedanya itu yang utama adalah kalau saat ini itu sifatnya itu transferable Pak Jis. Apa sih transferable? Jadi transferable itu bisa dipindahkan Pak Jis, dalam arti contoh misalnya Pak Ajis laptop yang A ini ternyata rusak nih karena memang sudah waktu dan pemakaian, sehingga Pak Ajis beli yang baru. Betul. Nah itu bisa dipindahkan ke laptop yang baru. Bisa ya. Bisa, itu FPP. Itu berbicara FPP. Untuk kalau nggak salah dia apa ya, dapatnya apa aja sama? Seperti ada ada DVD-nya atau ada apanya Pak? Baik, jadi perbedaan dari FPP dan OEM tadi satu dari si ciri-cirinya, satu transferable, satu tidak. Kalau FPP itu bersifat transferable bisa dipindahkan. Nah kalau OEM tadi tidak transferable atau
tidak bisa dipindahkan. Tidak bisa dipindahkan itu dari segi pengguna ya. Nah, kalau dari segi mungkin fisik lah, kalau kayak saya kadang melihat fisiknya nih, bedanya apa ya seperti itu Pak. Jadi mudah fisiknya adalah kalau OEM tadi berupa amplop warna putih biasanya Pak Jis, dengan stiker label kalau saya tidak salah warna merah. Betul. Nah, kalau FPP ini adalah sebuah box Pak Jis. Oke, ya box itu emang kotak lah ya. Dapatnya berupa kotak. Tetap dapat media installer, cuma perbedaannya adalah kalau tadi media installernya kepingan DVD. Kalau ini biasanya karena jauh lebih modern itu lebih ke flash disk atau flash drive Pak Jis. Jadi lebih apa ya, lebih baru ya. Lebih baru, lebih kekinian lah Pak Jis. Lebih kekinian kayak saya dong. Karena buat teman-teman memang sekarang untuk device sekarang, terutama untuk yang modern device ya, itu memang bisa dibilang udah hampir, bukan tidak ada ya yang namanya DVD-nya gitu ya. Karena memang medianya sekarang dia udah pakai USB ya. Jadi kalau suatu saat kita terjadi masalah mau install ulang, dia bisa ya pakai flash itu para dia. Bisa. Jadi dari segi fisik bedanya cukup lumayan beda ya gitu kan. Yang satu flash disk yang APP, yang OI-nya bentuk DVD, tapi di dalamnya sama dapat si produk key-nya. Benar para dia. Dan kedua dia bisa dipindahkan. Yes. Ya, tapi bukan untuk dipindah-pindahkan teman-teman ya. Takutnya bisa dipindah-pindahkan. Takut nanti berbalik lagi mis-licensing seperti itu para dia. Oke, itu berbicara untuk yang berfisik Pak Randi ya, untuk yang OEM dan EPP. Mungkin juga buat teman-teman kalau ada juga yang bertanya, Pak, kalau buat seperti instansi atau perkantoran kayak Pak Randi nih, Pak Randi pakainya yang OEM atau EPP? Apa sih tadi? Ada OEM, ada FPP, lalu kemudian tadi yang baru CSP ya? Iya, namun sebelumnya sebelum CSP itu adalah OLP Pak Jis. Oh, itu yang lamanya ya, yang lama. Atau volume license. Nah, itu ternyata ada perkembangan Pak Jis. Ada perubahan dari OLP itu sekarang berubah menjadi CSP Pak Jis. Mengganti CSP. Mengganti si OLP tadi. OLP atau volume license tadi. Nah, CSP ini ternyata dia dipecah lagi nih Pak Jis. Dibagi lagi. Jadi ada CSP namanya hampir sama kayak tadi tipe versi lisensi retailnya ya, gitu kan. Jadi ada CSP yang perpetual. Betul. Jadi Pak Ajis itu beli satu kali saja bisa dipakai jangka panjang. Itu yang CSP perpetual. Lalu ada CSP yang subscription Pak Ajis. Oh, sama seperti yang tadi yang apa, yang sewa ya. Ya, sewa. Non perpetual. Ada subscription, sewa atau langganan. Nah, ini sama konsepnya, berarti dia ada masa pakai tertentu. Biasanya Microsoft itu jualnya ada yang per bulan, ada yang per tahun Pak Jis. Jadi sesuai dengan, berbalik lagi sesuai dengan kebutuhan penggunanya ya gitu kan. Mau yang misalnya kamu mau yang satu kali beli ya bisa pakai yang perpetual. Atau mungkin mau yang sesuai pengguna, mungkin kayak ada project atau mungkin mau yang per tahun ya kan, atau bahkan ada yang per bulan gitu kan. Itu juga bisa ya. Dengan namanya si CSP ini gitu kan. Kalau dari segi fitur kurang lebih sama seperti EPP Pak Rani, atau sama seperti OEM. Jadi sekali install merekat nih di device-nya atau enggak? Kalau untuk CSP enggak. Berarti sama lah ya. Dia bisa berpindah Pak Jis. Bisa ya. Bisa lah ya. Karena memang udah update sih ya. Dia sama seperti yang tadi OLP atau volume license CSP ini ya. Karena dia sebagai kelanjutan dari open license atau si volume license. Jadi intinya buat teman-teman semua gitu kan. Jadi untuk yang OEM, EPP, ada juga tadi yang versi update yang CSP ya. Yang EPP memang dia sama CSP kurang lebih hampir sama gitu kan. Jadi dia bisa dipindah. Memang untuk penggunanya biasanya lebih ke arah lebih atas lah ya. Buat bisnis biasanya ya, buat bisnis atau buat perkantoran. Nah Pak Randi, berbicara kan udah banyak tuh ya segi fitur atau mungkin tipe ya kan. Karena memang sekarang kalau kita lihat itu mungkin kalau saya beli di Asli Data Vision ya kan, kadang saya sering diinfo nih ke timnya Pak Randi gitu kan, mau yang langsung atau mau yang kita kirim barangnya Pak gitu. Fisiknya atau mungkin. Jadi kan memang sekarang ada yang berbicara semuanya digital Pak Randi ya. Gitu. Nah, sempat saya diinfo juga ada yang namanya tuh ISD. Maksudnya apa tuh Pak? Baik ya. Jadi karena tadi Pak Jis benar, Pak Jis bilang transformasi digital. Karena sekarang semuanya serba digital, sehingga untuk menjawab kebutuhan itu kita ada namanya ISD, Electronic Software Delivery Pak Jis. Electronic Software Delivery ya. Gitu, jadi ini hanya perbedaannya ini di cara membelinya Pak Jis, cara membelinya kurang lebih. Cara membelinya atau ISD ini, Electronic Software Delivery ini semuanya prosesnya digital Pak Jis.
Pastinya kalau bicara digital cepat dong ya Pak Randi ya. Benar, karena kalau dulu kan kita harus datang, mungkin kalau buat teman-teman semua harus beli order, kirim PO nunggu barang ya. Benar, dengan namanya kalau yang ESD nggak perlu Pak Randi ya. Nggak perlu, jadi ketika Bapak kapan aja butuh, Bapak order via website kami, nanti langsung produknya bisa dikirim secara digital Pak Jis. Oke, wow luar biasa. Bisa dibilang nih PT Asindo Star Vision ini bisa bilang memang ngikutin teknologi Pak Randi ya, perkembangan dan kebutuhan dari karena memang mau betul. Karena mau nggak mau memang kedepannya bahkan next time kita harus mencoba yang namanya digital ya gitu kan. Mau nggak mau kita harus beralih ke digital Pak Jis. Wah luar biasa. Tapi juga sempat pernah order Pak Randi di PT Asindo Star Vision gitu kan. Bahkan kalau buat teman-teman semua itu kita order bukan hanya yang digital mau yang kayak digital itu, bahkan kita dikasih tahu cara untuk sampai kita penggunanya teman-teman ya. Mau yang tadi OEM, MPP, mau yang CSP, bahkan yang digital itu memang bisa dibilang sangat simple dan sangat mudah digunakan ya, lebih cepat ya. Karena ya kalau bayangkan kalau saya lagi butuh di urgent nih Pak Randi. Sore ini saya lagi mau butuh software. Saat itu juga gitu ya. Iya gitu kan. Jadi dengan adanya ESD ini kita bisa langsung Pak Randi ya gitu kan. Wah luar biasa Pak Randi ya kan untuk informasinya Pak Randi. Pak Randi, jadi kalau next time jadi buat teman-teman semua nih ya kalau mau order barang yang digital, karena memang kita harus mencoba sih Pak Randi ya, mau tidak mau kita harus mencoba yang namanya digital. Tapi kalau saya sempat lihat nih ya di digital beberapa platform gitu kan, mungkin punya PT Asindo Star Vision itu sangat gampang Pak Randi ya kan. Seperti info juga kemarin buat teman-teman juga yang ikuti video kita hari ini, gimana cara order yang digitalnya, teman-teman bisa kunjungi punya Asindo Star Vision yaitu di astrotech.id. Itu dia. Jadi itu punya Asindo Star Vision ya. Pastinya itu barangnya resmi semua, lasernya aman ya. Itu dia. Bisa dipastikan seperti itu Pak Jis. Wah luar biasa. Oke Pak Randi, thank you banget untuk sharing kita hari ini. Wah luar biasa. Nih sampai jumpa lagi Pak Randi. Mudah kita suatu saat bisa sharing-sharing untuk tema yang lebih keren lagi. Pak Jis. Karena kalau kita lihat hari ini berbicara Microsoft License itu sangat menarik ya gitu kan. Tadi ada OEM, ada EPP, ada CSP, bahkan cara order yaitu namanya ESD. Bahkan juga punya portal baru yaitu astrotech.id, keren banget. Oke, buat teman-teman semua yang mau ditanyakan, teman-teman nanti bisa tanya langsung ke tim Asindo Star Vision atau bisa ketik di bawah sini di video yang mau tanyakan. Nanti tim dari Asindo Star Vision siap membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi dengan saya Abdul Aziz. Selamat sore. Selamat sore.